Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raw, masih bersama dengan Anda tentu saja di malam hari ini yang menemani ruang dengar Anda dalam program acara Observasi Raw ya. Seperti biasa di formasi pukul 8 malam di hari Rabu malam, kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sudah bersama Anda salah satu narasumber kita, yaitu ada Bapak Ihsan Helmi Lubis MH selaku dosen mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpuan. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tema kita di malam hari ini adalah korelasi antara manusia dan tanah ya, Pak? Iya. Oke, mungkin boleh langsung dijelaskan Pak tema kita di malam hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita, termasuk nikmat waktu dan kesempatan sehingga kami dapat hadir menemani pemirsa Raw FM pada malam hari ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari masa kebodohan ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, sehingga kita bisa membedakan sesuatu yang hak dan batil, sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah, sesuatu yang seharusnya dilakukan dan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai korelasi antara manusia dan tanah. Allah menciptakan manusia dari unsur tanah sebagaimana firman-Nya, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin," yang artinya dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Hal yang menarik adalah mengapa Allah menciptakan manusia dari tanah? Mengapa Allah tidak menciptakan manusia dari unsur yang lain? Misalkan dari unsur batu misalkan. Allah menciptakan manusia dari batu, tiba-tiba batunya retak, terbelah dua, lahir seorang manusia. Tapi Allah tidak menciptakan manusia seperti itu. Allah juga tidak menciptakan manusia dari bambu. Allah tidak menciptakan manusia dari perak. Allah tidak menciptakan manusia dari tembaga yang telah memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi dan informasi. Tanpa tembaga, kami yang hadir di Raw FM pada malam hari ini tidak akan bisa terhubung dengan pemirsa dimanapun berada, karena bahan utama ataupun unsur utama dari listrik adalah tembaga. Kemudian Allah juga tidak menciptakan manusia dari emas yang kita simbolkan sebagai kekayaan, kemewahan, ataupun kemegahan, yang bahkan kadang menurut kami ada kebiasaan di masyarakat kita yang kalau diundang di acara pernikahan misalkan, kalau dilihat jari-jarinya 10-10-nya dipenuhi oleh cincin, bahkan terkadang lebih dari 10, bisa 11, bisa 12. Dilihat tangannya penuh dengan gelang, besar-besar gelangnya. Dilihat di telinganya ada anting yang sampai daun telinga itu agak rusak dikarenakan anting yang begitu besar dan begitu beratnya. Begitupun dengan di lehernya, yaitu terselipkan kalung yang mungkin juga berat juga. Jadi bisa dikatakan bahwa dipenuhi oleh perhiasan. Bahkan orang-orang yang tidak mampu membeli imitasinya. Inilah hal-hal yang biasa kita lihat di lapangan. Tapi Allah juga tidak menciptakan manusia dari emas. Allah juga tidak menciptakan manusia dari plastik yang memiliki sifat lentur, elastis, awet.
bisa bertahan sampai dengan ribuan tahun lamanya. Kemudian dalam ayat yang lain, Quran Surah At-Tin ayat 4, Allah menyatakan bahwa sebaik-baik penciptaan adalah penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini, kami mempunyai dua alasan mengapa Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Alasan yang pertama adalah setiap unsur yang terdapat dalam tubuh manusia juga terdapat dalam tanah. Dalam tubuh manusia mengandung air, protein, karbohidrat, lemak, dan non-organik. Begitupun yang terkandung di dalam tanah. Sekering-keringnya tanah, setandus-tandusnya tanah pasti akan selalu menyimpan air di dalamnya. Ketika tanah tidak menyimpan air, maka bisa kita pastikan tumbuh-tumbuhan yang kita tanami akan punah. Begitupun dengan tubuh manusia. Ketika kita kekurangan air ataupun dehidrasi, maka akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan kita. Bisa saja kita sakit kepala, pingsan, bahkan yang paling fatal bisa berakibat pada kematian. Dikarenakan sumber utama ataupun kebutuhan primer dari manusia itu tidak terpenuhi. Hal yang sama juga terjadi ketika kita kekurangan protein, kekurangan lemak, ataupun kekurangan karbohidrat. Inilah alasan yang pertama menurut kami mengapa manusia diciptakan oleh Allah dari unsur tanah. Sedangkan alasan yang kedua adalah secara filosofis Allah tidak mungkin menciptakan manusia dari unsur tanah tanpa kita harus belajar dari sifat tanah itu sendiri. Sifat tanah yang pertama adalah sekering-keringnya tanah atau setandus-tandusnya tanah pasti akan selalu menyimpan air di dalamnya. Kemudian air ini akan difilter dan dikeluarkan menjadi air yang bersih dan jernih. Jika kita kaitkan dengan manusia, tentunya kita sebagai manusia jangan menjadi orang yang anti terhadap kritikan, terhadap nasihat dan penilaian dari orang lain dengan menganggap kitalah yang terbaik, kitalah yang paling tinggi derajatnya, kitalah yang paling kaya, kitalah yang pendidikannya paling tinggi, dan lain sebagainya. Kita harus bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang menerima kritikan-kritikan tersebut ataupun penilaian-penilaian tersebut. Yang kemudian kritikan yang disampaikan orang lain itu kita filter ataupun kita saring. Kita ambil yang baik-baiknya, kita tinggalkan yang buruk-buruknya. Ketika kita ambil yang baik-baiknya, maka kita implementasikan dalam kehidupan kita berubah perubahan sikap ataupun perilaku menjadi insan yang lebih baik. Bukan karena orang tersebut, tapi karena diri kita sendiri. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kemudian sifat tanah yang kedua adalah tanah mampu menetralisir bau, baik itu dari bangkai bahkan dari mayit manusia sekalipun. Tentunya bisa kita bayangkan ketika tanah tidak memiliki sifat ini. Tentunya tempat kita berpijak sekarang ini hanya dipenuhi oleh rasa bau tidak sedap yang mengundang kita untuk merindukan satu penyakit, yaitu penyakit pilek ataupun flu, supaya terhindar dari bau tidak sedap tersebut. Jika kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai manusia, tentunya ketika kita mengetahui aib dari saudara kita, hendaknya kita menyimpan aib tersebut, mengubur aib tersebut dalam-dalam. Jangan kita sebarluaskan kepada halayak ramai. Apalagi sekarang ini media mendukung kita untuk melakukan itu. Bisa melalui status WA misalkan, di Instagram, di Facebook,
dan media ataupun media sosial yang lainnya. Bahkan terkadang aib saudara kita yang kita sebarkan itu kita tambah-tambahi sehingga jatuhnya pada perbuatan fitnah. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan bisa juga kita bayangkan jika aib setiap orang itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada lagi di antara kita saling respect, saling peduli, saling hormat menghormati. Karena kita sudah tahu aib seseorang itu, begitupun dengan dia, maka yang terjadi hanyalah kekacauan. Ya, terima kasih banyak Pak. Nah, rekan Rao, itu tadi sebagai pembuka kita di sesi pertama ya. Nanti Una dan narasumber kita, rekan Rao yang masih bersama dengan Una tentu saja di malam hari ini, dan juga narasumber kita ada Bapak Ihsan Helmi Lubis MH selaku dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum YIN Padang Sidimpuan ya. Dan materi kita tetap sama, yaitu korelasi antara manusia dan tanah. Ya Pak, mungkin boleh dilanjut kembali tentang materi kita di malam hari ini. Ya, pemirsa Raw FM yang kami hormati, sifat tanah yang ketiga adalah tanah tidak mudah terbakar dan tidak mudah membakar. Artinya, kita harus bisa mengendalikan amarah kita. Kita jangan mudah terpancing untuk berselisih paham dengan orang lain. Kita jangan terlalu mudah tersinggung, kita jangan terlalu mudah dihasut. Kita jangan menjadikan diri kita sumber permasalahan bagi orang lain. Hendaknya kita menjadikan diri kita sebagai mediator ataupun sebagai juru damai bagi saudara-saudara kita yang sedang berselisih paham. Kita jangan jadi kompor, kalau bahasa kasarnya kompor ya. Kita jangan jadi kompor bagi orang yang berselisih dengan membela satu pihak dan menjatuhkan pihak yang lain. Karena sesungguhnya Allah juga telah memberikan kepada kita pelatihan, yaitu di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Yaitu ada kata saum. Saum itu saum itu secara etimologi adalah menahan. Namun menahan di situ bukan hanya menahan dari rasa lapar dan dahaga, tapi menahan emosi, menahan amarah supaya tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang kasar, tidak mencela orang lain, tidak menghina orang lain, tidak menghasut orang lain, dan lain sebagainya. Dan sifat tanah yang keempat adalah tanah mampu menumbuhkan beragam jenis tumbuh-tumbuhan yang berwarna-warni. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna putih, yang ketika kita lihat itu asri, kita lihat indah, kita lihat menenangkan, meneduhkan, menyejukkan, dan melindungi. Hendaknya kita sebagai manusia juga harus seperti itu. Setiap yang keluar dari lisan kita hendaknya berupa kebaikan yang mampu menenangkan orang lain, yang mampu meneduhkan orang lain, yang mampu melindungi orang lain. Bukan malah sebaliknya, kita menambah beban pikiran dari orang lain. Inilah sifat-sifat tanah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari.